Ada satu penyakit hati yang diam-diam menggerogoti amal, menyulut kebencian, dan membuat seseorang tidak pernah tenang. Itu adalah hasad, iri hati. Tapi tahukah Anda, tidak semua iri itu dosa? Ada satu jenis iri yang justru menunjukkan kematangan iman seseorang, dan sangat sedikit orang bisa mencapainya atau bahkan mungkin sangat sedikit yang mengetahuinya. Hari ini kita bahas iri yang diperbolehkan. Sebelum lanjut, tekan subscribe agar Anda tidak ketinggalan pembahasan penyakit hati dan perbaikan diri seperti ini. Kita belajar bersama hanya beberapa menit setiap hari, tapi insya Allah memberi dampak besar untuk hati. Dalam Islam, iri ada dua, yaitu iri yang haram dan iri yang diperbolehkan. Iri yang haram adalah ingin nikmat orang hilang atau pindah kepadanya. Inilah yang membakar amal seperti api membakar kayu. Yang kedua, iri yang diperbolehkan, yaitu seperti yang disebut Nabi Muhammad sebagai ghibthah. Iri yang tidak ingin nikmat orang hilang, tapi ingin menyusul kebaikannya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "La hasada illa fisnataini. Rajulun atahullahu mal, fa wa yunfiqhu ana al-laili wa ana an-nahar. Wa rajulun atahullahu al-Qur'an, fa huwa yaqumu bihi ana al-lail wa ana an-nahar." Tidak boleh hasad atau iri kecuali kepada dua hal. Pertama, orang yang diberi Al-Quran lalu ia membacanya dan mengamalkannya siang dan malam. Yang kedua, orang yang diberikan harta lalu ia infakkan siang dan malam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini bukan iri yang mengharapkan orang lain jatuh, bukan iri yang ingin rezekinya berhenti, tapi iri yang membuat seseorang berkata, "Ya Allah, jadikan aku seperti mereka dalam kebaikan." Iri ini malah membuat seseorang ingin ikut juga bisa membaca Al-Quran, bisa mengamalkan Al-Quran, dan juga ingin punya harta agar dia juga bisa ikut berderma dan berinfak kepada orang lain. Di dalam Jami'ul Ulum wal Hikam, Ibnu Rajab menjelaskan jenis iri hati yang diperbolehkan dan menunjukkan derajat iman tertinggi. Ada seseorang yang ketika rasa iri muncul dalam dirinya, ia berusaha menghilangkannya. Ia berbuat baik kepada orang yang ia iri itu. Ia mendoakannya, ia menyebarkan keutamaannya, hingga rasa iri itu berubah menjadi cinta. Perhatikan, ia tidak membiarkan iri merusak hati. Ia justru melawan perasaan itu dengan amal. Tujuan akhirnya apa? Ibnu Rajab melanjutkan, hingga ia lebih suka jika saudaranya itu menjadi lebih baik dan lebih utama dari dirinya sendiri. Subhanallah, inilah puncak iman, karena Nabi bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak beriman salah satu dari kalian hingga ia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Ini bukan sekedar menghilangkan iri, ini adalah membersihkan hati. Ini iri yang halal, yang dipuji, yang menunjukkan kematangan iman kepada Allah. Jadi, ini bukan ingin orang lain jatuh, tetapi ingin menyusul dalam kebaikan. Itulah iri yang diperbolehkan. Misalnya, ingin meningkat dalam ibadah, ingin seperti orang yang dermawan, ingin seperti orang yang hafal Quran, ingin seperti orang yang beramal saleh, tanpa sedikit pun berharap karunia itu hilang dari saudara kita. Inilah ghibthah, iri yang memotivasi, bukan iri yang menghancurkan. Kalau Anda ingin melanjutkan ke pembahasan tentang iri yang membakar pahala, klik video berikutnya dan jangan lupa subscribe. Semoga Allah membersihkan hati kita dari penyakit yang tersembunyi ini.